Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan berbagi kepada kita sekalian mengenai 4 sikap terhadap dosa yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 7 dan juga pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata seperti ini: tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Pasal 2 ayat 2 bilang begini: dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa adalah penyebab utama dari rusaknya persekutuan kita dengan Tuhan, bahkan persekutuan antara kita sesama manusia. Untuk persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama manusia bisa harmonis, maka kita perlu tahu bagaimana bersikap terhadap dosa itu sendiri. Nah, ada 4 sikap yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita atau yang terjadi di dalam kehidupan kita dan sangat berpengaruh dalam hubungan kita dengan Tuhan, bahkan dengan sesama manusia, baik secara umum maupun dalam persekutuan kita sebagai jemaat di mana kita bergereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hal pertama dari 4 sikap terhadap dosa ini, yang pertama adalah tidak mengakuinya. Nah, saudara-saudara, tidak mengakui bahwa dirinya itu orang berdosa terdapat di dalam ayat yang ke-8 dari 1 Yohanes pasal 1 itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, sebab kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, orang yang tidak mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, dia sementara menipu dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak mengakui bahwa dia pernah berbuat dosa di dalam kehidupannya. Makanya di dalam ayat yang ke-10 di situ memberitahukan kepada kita bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia atau Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, kenapa kita tidak mengakui bahwa kita orang berdosa? Itu karena kita tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita menganggap bahwa apa yang kita buat yang menjadi dosa itu adalah hal yang baik, sehingga kita tidak pernah mengakuinya. Nah, saudara-saudara, tidak mengakuinya berarti dia menipu diri sendiri, seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita. Tapi ketika dia tidak mengakui pun, dia sebenarnya sementara menantang berita yang berasal dari Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-5 itu. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita bukan orang berdosa, maka sebenarnya kita sementara menantang berita yang berasal dari Tuhan bahwa terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Nah, saudara-saudara, tapi juga tidak mengakuinya berarti membuat Tuhan itu menjadi pendusta. Karena di dalam ayat 10 itu bahwa siapa yang berkata bahwa dia tidak pernah berbuat dosa, dia menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta dan firman-Nya yang tidak ada di dalam kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah tipe-tipe orang yang tidak mengakuinya, bahkan firman Tuhan tidak menjadi standar dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Itulah tipe-tipe orang yang tidak mengakui bahwa dia adalah orang berdosa karena tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupannya, atau tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai standar di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah mengakuinya.
Yang pertama tadi itu tidak mengakui, dan sekarang yang kedua adalah mengakuinya. Dalam ayat yang ke-9 di situ memberitahukan kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, saudara-saudara, mengakui dosa suatu pemihakan kepada Tuhan untuk melawan dosa. Kita berpihak pada Tuhan bahwa Tuhan itu benar dan dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Kita harus mengakui itu dengan jujur, tapi juga harus melepaskan dosa. Kita harus mengakui bahwa kita harus melepaskan dosa, yaitu melepaskan segala perkara yang membawa murka Tuhan kepada kita sekalian. Dalam Roma pasal 1 ayat 18 di situ memberitahukan kepada kita bahwa sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelalimannya. Nah, saudara-saudara, dan selanjutnya bahwa percaya kuasa darah Yesus yang berkuasa menyucikan kita daripada segala dosa, menerima firman Tuhan tentang pengampunan dosa berdasarkan pembenaran dan keadilan Bapa yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, hasil pengakuan itu mendapat pengampunan dosa. Ketika kita mengakui bahwa kita pasti diampuni oleh Tuhan, mendapat pengampunan dari Tuhan, dan disucikan dan dibersihkan dari perbuatan dosa dan kuasa dosa, sehingga kita memperoleh persekutuan seorang akan yang lain, menjadi keluarga kerajaan Allah oleh darah Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah mengalahkan dosa. Dengan kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam diri kita akan membuat kita mengalahkan dosa itu. Karena itu kita tidak boleh melepaskan diri kita dari Tuhan sebagai pemilik akan hidup ini, sehingga kita bisa mengalahkan dosa itu melalui firman yang bekerja di dalam diri kita. Dan juga di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 di situ mengatakan, aku menulis kepada kamu hai anak-anakku karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu hai bapa-bapa karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan semua itu karena kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan pemilik akan hidup ini. Ingat pemberian Tuhan untuk pengampunan dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua bahwa dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi dosa seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan akuilah kemenangan kita terhadap dosa dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus perlu mengakui itu ketika kita berada bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga yang keempat sekaligus yang terakhir bagi kita sekalian adalah melupakan dosa. Nah, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Ketika kita melakukan dosa, Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang dimana Dia tidak akan lagi mengingat semua kesalahan kita karena kita telah mengakuinya bahwa kita adalah orang berdosa dan Dia pasti mengampuni kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, telah dihapuskan oleh darah Yesus. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk menebus kita dari dosa sehingga kita disucikan oleh darah Yesus. Karena diampuni berdasarkan pengakuan kita, tapi kita juga perlu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, sehingga Tuhan yang kita sembah bisa mengampuni kita karena kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Sikap yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita, tidak menyelesaikan dosa di dalam pribadi kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap yang benar, yaitu mengakui dosa sebagai dosa, seperti memandang dosa itu adalah dosa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah melupakan dosa-dosa
kita, maka kita pun harus melupakan dosa kita sendiri maupun dosa orang lain yang berbuat jahat terhadap kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah gaya hidup keluarga kerajaan Allah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, wujudkan dalam hubungan kita dengan sesama anggota gereja atau dengan sesama jemaat di mana kita bergereja dalam gereja lokal melalui kehadiran kita sebagai gereja di tengah-tengah masyarakat agar nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita sekalian. Karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang suka mengakui dosa terhadap apa yang telah kita lakukan dan itu dianggap dosa, maka kita harus mengakuinya sebagai dosa dan agar kita mendapat pengampunan sejati yang datang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.